Pukul 3 sore, rumah duka tempat ibu mertuanya disemayamkan penuh sesak oleh para pelayat. Aroma bunga sedap malam yang khas menusuk hidung dan lantunan ayat suci Al-Quran dari suatu tempat menciptakan suasana yang khusyuk. Di dinding dalam ruangan, foto almarhumah ibu mertuanya terpajang dan di bawahnya lilin menyala dengan tenang, menciptakan bayang-bayang kecil. Citra yang duduk di barisan paling depan mengenakan pakaian berkabung hitam yang rapi, menundukkan kepalanya sambil terus menyambut para pelayat yang datang. Wajahnya tampak lelah setelah 8 tahun merawat ibu mertuanya, tetapi ekspresinya anehnya terlihat damai, seolah-olah ada kelegaan karena sesuatu yang telah lama ditunggu akhirnya berakhir. Di samping Citra, duduk suaminya Doni. Meskipun mengenakan setelan jas hitam, raut wajahnya tampak gelisah dan tidak sabar. Sesekali ia memeriksa ponsel atau melirik jam tangannya, sebuah perilaku yang tidak pantas bagi seseorang yang sedang berduka. Para pelayat pun satu persatu mulai merasa aneh dengan sikapnya. Orang itu aneh sekali ya. Sepertinya dia tidak sedih ibunya meninggal. Kasihan sekali Mbak Citra, hanya dia yang berjuang selama ini. Bisik-bisik para pelayat terdengar samar-samar, tetapi Doni sepertinya tidak peduli sama sekali. Justru ia tampak seperti sedang menunggu sesuatu. Tepat pada saat itu, Doni tiba-tiba mencondongkan tubuhnya ke arah Citra dan berbisik di telinganya. "Citra, mari kita sudahi saja semua ini." Citra perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Doni. Dari wajah pria yang telah menjadi suaminya selama 8 tahun itu, ia tidak dapat menemukan ketulusan maupun rasa bersalah. Sebaliknya, yang terlihat adalah tatapan penuh perhitungan. "Apa maksud Mas?" Suara Citra terdengar luar biasa tenang. Seolah-olah ia sudah menduga pertanyaan ini akan datang dan sama sekali tidak terkejut. "Cerai. Kamu juga sudah lelah kan? 8 tahun ini kamu sudah sangat menderita. Sekarang, mari kita hidup masing-masing dengan nyaman." Mendengar ucapan Doni, para pelayat di sekitarnya mulai menoleh. Awalnya mereka saling bertatapan mengira salah dengar. Astaga, apa yang baru saja dia katakan? Membicarakan perceraian di acara pemakaman, manusia macam apa dia? Bisikan-bisikan itu semakin keras, tetapi Doni tidak menghiraukannya. Ia justru mengeraskan suaranya. "Toh ibu juga sudah meninggal, jadi tidak ada lagi alasan bagi kita untuk terikatkan. Kamu juga pasti ingin hidup bebas." Namun Citra justru tersenyum. Senyum yang sangat tenang dan sunyi. Sudut bibirnya sedikit terangkat, menyebarkan aura kedamaian di seluruh wajahnya. Kemudian ia perlahan bangkit dari kursinya dan mulai menggoyangkan bahunya dengan ringan. Seolah-olah ia menari mengikuti irama musik indah yang hanya terdengar di dalam hatinya. "Baiklah," kata Citra. Suaranya mengandung ketenangan mendalam yang belum pernah terdengar selama 8 tahun terakhir. "Saya juga sudah sangat ingin hidup bebas." Para pelayat menjadi benar-benar gaduh. Apa orang itu sudah gila? Apa yang dia lakukan di pemakaman? Jangan-jangan Mbak Citra sudah kehilangan akal sehatnya? Namun, sahabat Citra, Rina yang duduk di sebelahnya berpikir lain. Akhirnya, ini dimulai juga. Rina tahu betul betapa telitinya Citra mempersiapkan semua ini selama 3 bulan terakhir. Doni menunjukkan ekspresi bingung. Ia mengira Citra akan menangis, memohon atau setidaknya terkejut. Reaksi seperti ini sama sekali di luar dugaannya. Kenapa kamu malah senang?" "Bukan apa-apa, hanya saja perasaan saya benar-benar bahagia." Citra kembali duduk dan berkata sambil menatap Doni dengan suara pelan. "Mas Doni juga sebentar lagi akan merasa sangat bahagia." Tidak, mungkin Mas akan sangat terkejut, sangat-sangat terkejut." Wajah Doni seketika menegang. Ia merasakan hawa yang dingin dan firasat buruk dari nada bicara Citra. Seolah-olah Citra mengetahui sesuatu yang tidak ia ketahui. "Apa maksudmu? Apa yang kamu tahu?" "Mas akan segera tahu." Citra menatap foto ibu mertuanya dan berfikir dalam hati. "Ibu, saya sangat berterima kasih. Berkat ibu, sekarang saya akhirnya bisa benar-benar bebas." Senyum yang terukir di wajah Citra saat itu adalah senyum kebebasan yang mutlak. Itu adalah tarian kebebasan yang sesungguhnya, yang berasal dari lubuk hatinya.
Para pelayat masih terus berbisik tetapi tidak ada seorang pun yang tahu betapa cermatnya Citra telah mempersiapkan hari ini. Terlebih lagi Doni, ia sama sekali tidak bisa membayangkan rentetan peristiwa mengejutkan apa yang akan segera menimpanya. Seorang pelayat yang mengamati dari sudut ruangan berbisik kepada orang di sebelahnya. Menantu itu benar-benar menderita selama 8 tahun. Benar, ibu mertuanya kan sangat cerewet. Mbak Citra menanggung semuanya sendirian. Namun semua kisah ini dimulai 3 bulan yang lalu. Pada suatu pagi yang biasa, ketika Citra memulai harinya dengan menyiapkan jamu untuk ibu mertuanya. Apa yang terjadi pada Citra selama 3 bulan itu? Mengapa Citra yang biasanya begitu patuh dan sabar tiba-tiba menjadi begitu percaya diri dan santai? Dan mengapa Doni begitu yakin seolah semuanya sudah siap saat ia meminta cerai? Pasti ia juga punya rencananya sendiri. Semua jawaban dapat ditemukan 3 bulan yang lalu pada suatu pagi yang biasa ketika Citra merawat ibu mertuanya seperti hari-hari lainnya. 3 bulan sebelumnya. Pukul 6 pagi, Citra sudah terbangun bahkan sebelum alarm berbunyi. Rutinitas selama 8 tahun telah mendarah daging dalam tubuhnya. Dengan pelan, ia menyingkap selimut, bangkit dan mengenakan sandalnya. Doni yang tidur di sebelahnya masih mendengkur, terlelap dalam tidurnya. Setelah membersihkan diri, Citra menuju dapur. Di atas kompor, jamu untuk ibu mertuanya sedang direbus di dalam panci tanah liat. Jamu itu sudah direbus selama 3 jam. Bangun setiap pukul 3 pagi untuk menyalakan api dan pada pukul 6 pagi memberikan jamu yang sudah jadi kepada ibu mertuanya. Itulah awal hari bagi Citra. Desahan kecil keluar dari mulutnya. 8 tahun terasa begitu panjang pada saat itu, namun ia segera menguatkan hatinya. Ia membawa jamu ke kamar ibu mertuanya. Ibu, sudah waktunya minum jamu. Aduh, apa aku harus minum yang pahit ini lagi? Keluh ibu mertuanya sambil berusaha bangkit dari tempat tidur. Meskipun usianya sudah 78 tahun, suaranya masih terdengar jelas. Ini baik untuk kesehatan, Bu. Dokter bilang ibu harus meminumnya. Iya, aku tahu. Tapi Citra, kemarin kamu terlambat 5 menit. Tolong tepat waktu ya. Citra tidak berkata apa-apa, hanya menganggukkan kepala. Sambil melihat ibu mertuanya yang mengkritik keterlambatan 5 menit, ia berfikir dalam hati. Selama 8 tahun tidak pernah satu hari pun terlewat dan hanya karena terlambat 5 menit. Namun ia tidak menunjukkannya. Baru setelah ibu mertuanya selesai minum jamu, Citra bisa mulai menyiapkan sarapan. Ia harus menyiapkan sarapan untuk Doni dan bubur khusus untuk ibu mertuanya. Ibu mertuanya selalu hanya makan bubur karena pencernaannya yang lemah. Pukul 7:30, Doni keluar ke dapur. Masih mengenakan piyama dan menguap, ia membuka pintu kulkas. Sarapan apa? Saya siapkan soto ayam, telur dadar dan beberapa tumis sayuran. Soto lagi? Kemarin kan juga soto. Mendengar keluhan Doni, Citra terdiam sejenak. Kemarin menunya opor ayam. Entah Doni tidak ingat atau hanya sekadar mengeluh, ia tidak tahu. Kemarin opor ayam, Mas. Oh, ya? Ya sudahlah, soto ya soto. Doni mengabaikannya dan duduk di meja makan. Sambil melihat hidangan yang disiapkan Citra, ia mengeluarkan ponselnya dan mulai membaca berita. Tidak ada sepatah kata pun selama sarapan. Mas Doni hari ini pulang jam berapa? Entahlah, mungkin ada acara makan malam kantor. Sepertinya akan pulang malam, jadi makan malam sendiri saja. Baik, Mas. Baru setelah Doni berangkat kerja, Citra bisa sedikit bernapas lega. Namun, tak lama kemudian terdengar panggilan dari ibu mertuanya. Citra. Iya, Bu. Ia bergegas lari ke kamar ibu mertuanya. Ibu mertuanya duduk di tempat tidur dengan ekspresi tidak puas. Bantalku terlalu tinggi. Ganti dengan yang lebih rendah. Baik, Bu. Segera saya gantikan. Setelah mengganti bantal, kali ini ia mengeluh selimutnya terlalu berat. Setelah mengganti selimut, ia mengeluh kamarnya terlalu dingin. Setelah suhu dinaikkan, ia mengeluh terlalu panas. Citra dengan diam memenuhi semua permintaan ibu mertuanya. Itu adalah pekerjaan yang berulang setiap hari selama 8 tahun. Namun,
Hari ini ia merasa sangat lelah. Baru pada jam makan siang ia bisa beristirahat sejenak saat ibu mertuanya tidur siang. Citra duduk di sofa ruang tamu sambil menikmati secangkir kopi. Tepat pada saat itu, telefon dari Doni berdering. Hello? Citra, ini aku. Sepertinya hari ini aku akan sangat terlambat. Mungkin baru pulang besok pagi. Lalu, Mas mau tidur di mana? Mungkin di rumah teman. Jangan khawatir. Telefon ditutup. Citra menatap ponselnya dengan perasaan aneh. Belakangan ini Doni sering pulang terlambat seperti ini. Dulu meskipun ada acara kantor, ia selalu pulang sebelum tengah malam, tetapi sekarang semakin sering ia tidak pulang sama sekali. Sekitar pukul 2 siang, sahabatnya, Rina, datang berkunjung. Rina adalah teman SMA Citra yang bekerja sebagai agen asuransi. Citra, kenapa wajahmu pucat sekali? Hanya sedikit lelah. Hidup seperti ini selama 8 tahun pasti tidak mudah. Bagaimana keadaan ibu mertuamu? Begitulah, tidak banyak berubah. Rina melihat sekeliling ruang tamu dan berkata, lalu Doni apa kerjanya? Kenapa hanya kamu yang menderita? Mas Doni juga sibuk dengan pekerjaannya di kantor. Ya ampun, tapi itu kan ibunya sendiri. Seharusnya dia sedikit membantu kan? Citra tidak menjawab. Sebenarnya apa yang dikatakan Rina benar. Selama 8 tahun, ia merawat ibu mertuanya hampir sendirian. Doni hanya sesekali mengantar ke rumah sakit. Selain itu tidak banyak membantu. Rin, boleh aku bertanya sesuatu yang aneh? Apa itu? Belakangan ini Doni sering pulang larut malam. Kadang-kadang tidak pulang sama sekali. Apa ini normal? Ekspresi Rina menjadi serius. Wah, itu agak aneh. Jangan-jangan dia punya wanita lain? Tidak mungkin. Namun di satu sisi hati Citra, kecurigaan sudah mulai tumbuh. Perubahan perilaku Doni, ponsel yang sering diperiksa, lembur dan acara kantor yang semakin sering, semuanya mencurigakan. Citra, apa kamu benar-benar akan terus hidup seperti ini? Pengorbananmu selama 8 tahun ini sangat besar. Mendengar kata-kata Rina, Citra terdiam lama. Apa aku harus terus hidup seperti ini? Sampai kapan aku harus merawat ibu mertua? Dan apakah Doni benar-benar orang yang bisa dipercaya? Malam itu Doni benar-benar tidak pulang. Citra sendirian merebus jamu malam untuk ibu mertuanya berfikir, sepertinya sudah saatnya ada perubahan. Namun, saat itu ia sama sekali tidak menduga bahawa beberapa bulan kemudian, hidupnya akan berubah total. 2 hari kemudian, Citra sedang merebus jamu malam untuk ibu mertuanya seperti biasa. Doni kembali memberitahu akan pulang terlambat dan ibu mertuanya sudah tidur lebih awal. Di rumah yang sunyi hanya terdengar suara gemericik dari panci jamu. Tiba-tiba, terdengar suara pintu depan terbuka. Ia melirik jam, pukul 9 malam. Doni pulang lebih awal dari perkiraannya. Loh, sudah pulang mas, kata Citra sambil berjalan ke ruang tamu. Namun Doni sedang menerima telefon. Melihat Citra, ia memberi isyarat tangan untuk diam. Ya, aku mengerti. Aku yang akan urus. Setelah menutup telefon, Doni berkata kepada Citra, itu urusan kantor. Proyek akhir-akhir ini sedang sibuk. Iya mas, pasti lelah ya. Citra hanya menganggapnya biasa saja. Namun, ada yang aneh. Nada suara Doni berbeda dari saat ia berbicara dengan rekan kerja. Terdengar lebih lembut dan akrab. Saat itu, telefon berdering lagi. Doni memeriksa ponselnya dan berkata dengan cepat, maaf, harus kuangkat lagi. Kali ini ia masuk ke kamar sambil menerima telefon. Namun, pintunya tidak tertutup rapat sehingga suaranya bocor keluar. Iya, ini aku. Maaf ya, agak terlambat. Langkah Citra terhenti. Suara itu jelas bukan suara saat berbicara dengan rekan kerja. Nada suaranya jauh lebih mesra dan intim. Besok? Sepertinya besok agak sulit. Ada urusan di rumah. Citra kembali ke dapur tetapi telinganya tetap awas mendengarkan. Pada saat itu, secara naluriah, ia mengeluarkan ponselnya dan menyalakan fitur rekam suara. Ia sendiri tidak tahu mengapa ia melakukan itu tetapi perasaannya mengatakan ada sesuatu yang sangat tidak beres. Suara Doni terus terdengar. Baiklah, kalau begitu kita bertemu lusa dan
Ya, aku juga kangen kamu. Tangan Citra gemetar. Aku juga kangen kamu. Ia tidak percaya suaminya mengatakan itu kepada orang lain. Telpon berakhir dan Doni keluar ke ruang tamu. Urusan kantor lagi. Akhir-akhir ini benar-benar sibuk. Iya. Citra menjawab seolah tidak terjadi apa-apa tetapi hatinya kacau balau. Jelas itu bukan urusan kantor. Mengapa ia berbohong? Keesokan malamnya terjadi hal yang lebih mengejutkan. Kakak perempuan Doni, Sinta, tiba-tiba datang berkunjung. Sinta biasanya jarang datang meskipun ibunya sakit, tetapi entah kenapa hari ini ia datang. Bagaimana keadaan ibu? Syukurlah, akhir-akhir ini kondisinya cukup stabil. Setelah minum jamu, kondisinya membaik. Oh, baguslah kalau begitu. Sinta mampir sebentar ke kamar ibu mertuanya, lalu keluar dan mulai berbicara dengan Doni di ruang tamu. Citra sedang menyiapkan teh di dapur. Don, bagaimana menurutmu kondisi ibu? Entahlah. Apa kata dokter? Sinta dan Doni mulai berbicara dengan suara pelan. Citra tanpa sengaja mendengarkan dan ia mendengar percakapan yang aneh. Mengingat usianya, kita tidak tahu kapan sesuatu bisa terjadi. Benar. Makanya kita harus mempersiapkannya dari sekarang, kan? Tangan Citra yang sedang menyeduh teh berhenti. Persiapan apa yang mereka maksud? Citra kan secara hukum tidak punya hak waris karena dia hanya menantu. Tentu saja, secara hukum, kita yang akan mewarisinya. Jantung Citra berdebar kencang. Itu berarti jika ibu mertuanya meninggal, ia tidak akan mendapatkan apa-apa. Bahkan setelah merawatnya selama 8 tahun, ia kembali mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. Tangannya gemetar tetapi ia menahannya. Tapi sepertinya kita tidak perlu memberitahu Citra, kan? Nanti dia bisa tersinggung kalau tahu lebih awal. Betul. Toh dia akan tahu setelah ibu meninggal nanti. Dan ada asuransi juga kan siapa ahli warisnya? Tentu saja aku. Aku kan anak laki-lakinya. Baguslah, berarti Citra benar-benar tidak akan dapat apa-apa ya? Sepertinya begitu. Aku akui dia sudah berkorban selama 8 tahun, tapi hukum tetaplah hukum. Citra terus merekam sambil berpura-pura menyiapkan teh. Percakapan Doni dan Sinta terus berlanjut. Tapi bagaimana reaksi Citra kalau dia tahu? Mau bagaimana lagi? Dia pasti akan pasrah. Sifatnya kan penurut. Selama 8 tahun saja, tidak pernah mengeluh. Ya, dalam hal itu dia memang menantu yang baik. Merawat ibu sendirian. Tapi ibu juga sudah tua. Kita tidak tahu sampai kapan perawatan ini diperlukan, kata Sinta dengan nada penuh arti. Ia juga, sejujurnya, entah sampai kapan ibu akan seperti ini. Kak, jangan bicara seperti itu. Bukan begitu. Coba pikirkan secara realistis. Ibu menderita, Citra juga menderita. Ini situasi yang tidak baik untuk semua orang. Citra tidak tahan mendengarnya lagi. Ia membawa cangkir teh dan berjalan ke ruang tamu. Tehnya sudah siap. Oh, terima kasih. Sinta menerimanya tetapi ekspresinya canggung. Ia khawatir percakapannya terdengar. Oh Citra, kamu benar-benar bekerja keras ya merawat ibu. Tidak apa-apa kak, ini sudah kewajiban saya. Tetap saja, 8 tahun itu waktu yang sangat lama. Entah sampai kapan harus seperti ini. Kata-kata Sinta sepertinya mengandung makna lain. Citra hanya tersenyum. Setelah Sinta pulang, Citra mendengarkan kembali rekaman itu. Terdengar jelas. Pembicaraan tentang warisan yang sama sekali tidak melibatkannya, uang asuransi dan bahkan kata-kata yang seolah menantikan kematian ibu mertuanya. Selama 8 tahun ini, aku dianggap apa? Untuk pertama kalinya, Citra merasakan amarah, namun pada saat yang sama, ia menjadi lebih tenang. Sekarang ia tahu kenyataan yang sebenarnya, Doni dan Sinta hanya menganggapnya sebagai perawat gratis. Malam itu Citra tidak bisa tidur. Ia mendengarkan rekaman itu berulang kali sambil berpikir. Ia tidak bisa membiarkan dirinya diperlakukan seperti ini. Pengorbanannya selama 8 tahun tidak bisa dianggap remeh. Namun saat itu ia sama sekali tidak tahu bahawa ibu mertuanya sedang menyiapkan keputusan yang mengejutkan dan bahawa Doni menyembunyikan rahasia yang jauh lebih besar.
Seminggu kemudian, kehidupan sehari-hari Citra tampak normal dari luar, tetapi di dalam banyak perubahan terjadi. Sejak merekam percakapan Doni dan Sinta, Citra mulai melihat segalanya dengan cara yang berbeda. Terutama, ia mulai mengamati perilaku Doni dengan lebih cermat. Hari itu seperti biasa, ia bangun subuh untuk merebus jamu ibu mertuanya. Terdengar suara Doni sedang menelepon di ruang tamu. Siapa yang ia telefon pada pukul 5 pagi? Citra diam-diam mengintip dari celah pintu dapur. Doni duduk di sofa berbicara dengan suara pelan. "Iya, ini aku. Maaf menelepon sepagi ini." Suara mesra itu lagi. Citra dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan mulai merekam. "Aku kecewa sekali kemarin kita tidak bisa bertemu. Apa hari ini bisa?" Jantung Citra berdebar. Jelas sekali ia sedang berbicara dengan wanita lain. Situasi di rumah agak rumit. Oh ya, bagaimana dengan asuransi itu? Kapan kira-kira bisa cair? Asuransi? Citra mempertajam pendengarannya. Ya, sepertinya akan segera beres, jadi jangan khawatir. Tunggu sebentar lagi ya. Telepon ditutup dan Doni menghela napas. Kemudian ia bergumam sendiri. Tinggal sedikit lagi. Apa yang tinggal sedikit lagi? Citra merinding. Sore itu, ibu mertuanya tiba-tiba merasa tidak enak badan. Ia lebih sulit bernapas dari biasanya dan batuknya semakin parah. "Ibu, apa kita perlu ke rumah sakit?" "Tidak usah, tidak apa-apa. Minum obat saja nanti juga sembuh." Namun menjelang malam, kondisinya semakin memburuk. Ia demam dan berkeringat dingin. Citra menghubungi Doni. "Mas Doni, kondisi ibu memburuk. Sepertinya kita harus membawanya ke rumah sakit. Aku sedang rapat penting di kantor." Kelihatannya serius sekali. "Cepatlah pulang." 1 jam kemudian, barulah Doni tiba di rumah. Melihat ibu mertuanya, ekspresinya menegang. "Ibu, tidak apa-apa?" "Doni, napasku sesak sekali. Kita harus ke rumah sakit." Di dalam mobil menuju unit gawat darurat, Citra diam-diam mengamati Doni. Jelas ada ekspresi khawatir, tetapi sepertinya ada emosi lain yang tercampur. Seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu. Setelah tiba di rumah sakit dan mendapatkan penanganan darurat, kondisi ibu mertuanya sedikit stabil. Seorang dokter keluar dan memberikan penjelasan. Ini gejala awal radang paru-paru. Mengingat usianya, harus sangat berhati-hati. Sebaiknya dirawat inap beberapa hari. "Baik, Dok," jawab Citra, tetapi Doni mengajukan pertanyaan lain. "Dokter, apakah kondisinya berbahaya?" "Saat ini tidak, tetapi karena usianya, sistem kekebalan tubuhnya lemah, jadi harus diawasi dengan ketat." Setelah dokter pergi, Doni tiba-tiba menerima telefon. "Halo, saya sedang di rumah sakit. Ibu saya tiba-tiba sakit." Suara itu lagi. Citra mengeluarkan ponselnya dan merekam. "Ya, katanya radang paru-paru. Dokter menyarankan dirawat inap beberapa hari." "Ya, aku juga khawatir soal itu." Tetapi kata-kata berikutnya sangat mengejutkan. Kalau seandainya terjadi sesuatu, apa uang asuransinya bisa langsung cair saat itu juga? Kira-kira kapan? Citra terus merekam sambil berpura-pura tidak mendengar. "Baiklah, aku mengerti. Kalau begitu kita lihat saja perkembangannya dan bagaimana dengan jadwal kita. Apa besok kita bisa bertemu?" Meskipun ibu mertuanya dalam kondisi kritis, ia masih mengatur janji bertemu dengan wanita lain. Citra melihat Doni sebagai pribadi yang benar-benar berbeda. 2 hari kemudian, syukurlah ibu mertuanya pulih dan diizinkan pulang. Namun, kondisinya masih sangat lemah. Bahkan setelah kembali ke rumah, ia harus terus berbaring. Malam itu, saat Citra mengantarkan makan malam untuk ibu mertuanya tiba-tiba berkata, "Citra, apa aku terlalu keras padamu?" Citra terkejut. Ibu mertuanya belum pernah mengatakan hal seperti ini sebelumnya. "Apa maksud ibu?" "Selama 8 tahun ini kamu benar-benar menderita. Karena aku, kamu mengorbankan seluruh hidupmu." Suara ibu mertuanya terdengar penuh penyesalan. "Tidak apa-apa, Bu. Kita kan keluarga. Ini sudah sewajarnya." "Keluarga? Benar. Kamu benar-benar keluarga. Bahkan lebih terasa seperti keluarga sejati daripada Doni."
Saat itu, ibu mertuanya berkata dengan suara pelan seperti bergumam pada dirinya sendiri. Apa aku salah ya? Doni sepertinya hanya memikirkan uang. Citra tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Ibu mertuanya ternyata berfikir seperti itu tentang Doni. Tidak, bukan apa-apa. Aku hanya bergumam. Namun, Citra merasakan adanya perubahan dalam hati ibu mertuanya. Sepertinya ibu mertuanya, yang baru saja merasakan dekat dengan kematian di rumah sakit, telah menyadari sesuatu. Malam itu, Doni kembali menerima telefon. Kali ini, ia masuk ke kamar mandi, tetapi Citra bisa mendengarnya dari luar pintu. Iya, ibu sudah membaik. Beberapa hari lagi kita lihat. Ya, uang asuransi itu benar masuk kan? Kamu yakin? Citra merinding. Kini ia yakin Doni sedang menghitung-hitung uang asuransi sambil mengharapkan kematian ibu mertuanya. Ya, ahli warisnya atas namaku, jadi tidak ada masalah. Citra tidak tahu apa-apa. Citra mengepalkan tangannya. Amarah yang dingin merayap di hatinya. Lalu bagaimana dengan rencana kita ke depan? Kalau ibu sudah meninggal, kita bisa langsung menikah kan? Menikah? Citra hampir pingsan. Doni ternyata sedang menunggu kematian ibunya sambil merencanakan pernikahan dengan wanita lain. Malam itu Citra merawat ibu mertuanya semalaman sambil menyusun semua kepingan teka-teki. Pengkhianatan Doni, rencana uang asuransi, konspirasi warisan, semuanya saling terhubung. Namun, gumaman terakhir ibu mertuanya terus terngiang di kepalanya. Doni sepertinya hanya memikirkan uang. Mungkinkah ibu mertuanya sedang menyiapkan sesuatu? Pukul 5 pagi, ibu mertuanya membuka mata sejenak. Pukul 2. Citra, kamu di sana? Iya, Bu. Saya di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Suara ibu mertuanya mengandung ketulusan yang baru pertama kali didengarnya selama 8 tahun. Pada saat itu Citra merasakan bahwa akan terjadi perubahan besar. Namun, tidak ada yang bisa menduga betapa mengejutkannya perubahan itu dan betapa besar dampaknya bagi Doni. 3 hari setelah ibu mertuanya pulang dari rumah sakit pada suatu sore yang biasa, seorang tamu tak terduga datang. Seorang pria paruh baya berjas menekan bel dan memperkenalkan diri. Selamat siang, saya pengacara Wijaya dari kantor hukum Wijaya. Rekan, apakah Ibu Citra ada di rumah? Citra terkejut. Mengapa seorang pengacara mencarinya? Ya, saya Citra. Ada keperluan apa ya? Saya datang atas permintaan ibu mertua Anda. Bisakah kita bicara sebentar? Ibu mertua, permintaan apa yang dibuat ibu mertuanya kepada seorang pengacara? Citra mempersilakan pengacara itu masuk ke ruang tamu. Ibu sedang tidur. Apa perlu saya bangunkan? Tidak perlu. Sebenarnya saya sudah bertemu dengan beliau di rumah sakit. Hari ini saya datang untuk berbicara dengan Ibu Citra. Pengacara Wijaya mengeluarkan sebuah amplop dari tas kerjanya. Ibu mertua Anda meminta saya untuk menyerahkan ini. Citra membuka amplop itu dan menemukan sepucuk surat yang ditulis dengan tulisan tangan ibu mertuanya. Citra, terima kasih banyak atas 8 tahun ini. Aku menganggapmu sebagai putriku sendiri. Kuharap kau mengerti perasaanku melalui hal ini. Dengarkan baik-baik apa yang dikatakan Pak Pengacara. Citra menangis saat membaca surat itu. Ternyata ibu mertuanya memiliki perasaan seperti ini. Dengan selembar surat itu, Citra merasa 8 tahun penderitaannya sedikit terobati. Itulah pertama dan terakhir kalinya ia dipanggil sebagai anak perempuan. Ibu mertua Anda telah membuat surat wasiat, kata pengacara Wijaya dengan hati-hati. Surat wasiat? Ya. Dan beliau juga merekamnya dalam bentuk video. Ini adalah pernyataan langsung dari beliau. Pengacara itu mengeluarkan tablet dan memutar video. Di layar muncul wajah ibu mertuanya. Meskipun terbaring di ranjang rumah sakit, suaranya terdengar jelas. Saya, Ratna Wulandari, dalam keadaan sadar dan sehat akal, membuat wasiat ini. Harta saya akan dibagikan sebagai berikut. Citra menahan napas dan mendengarkan. Pertama, rumah ini dan 80% dari seluruh rekening tabungan saya wariskan kepada menantu saya, Citra Permata. Citra telah merawat saya seperti ibu kandungnya sendiri selama 8 tahun. Dia lebih terasa seperti keluarga sejati daripada Doni. Citra tidak percaya.
rumah dan 80% tabungan. Kedua, sisa 20% saya berikan kepada anak saya Doni. Ini pun sudah mempertimbangkan hak waris minimum menurut hukum. Ketiga, jika setelah saya meninggal Doni mengajukan keberatan atas wasiat ini, saya sudah menyiapkan surat adopsi untuk Citra. Secara hukum, Citra akan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung saya. Citra terduduk lemas di sofa. Ibu mertuanya telah menyiapkan semua ini. Apakah ini sungguhan? Ya, semua prosedur hukum telah diselesaikan. Ibu mertua anda juga telah menjalani pemeriksaan kejiwaan oleh psikiater di rumah sakit. Surat wasiat ini sepenuhnya sah. Video terus berlanjut. Citra, maafkan aku selama 8 tahun ini. Aku pikir sudah menjadi kewajibanmu untuk merawatku. Ternyata tidak. Kamu adalah orang yang luar biasa. Doni akhir-akhir ini aneh. Dia terus-menerus membicarakan uang asuransi, seolah-olah menghitung kapan aku akan mati. Citra terkejut. Ibu mertuanya ternyata tahu wajah asli Doni. Dan beberapa hari yang lalu, aku tidak sengaja mendengar Doni berbicara di telefon dengan wanita lain. Aku bukan orang bodoh. Aku tahu semuanya. Itulah mengapa aku membuat keputusan ini. Di video, ibu mertuanya menatap lurus ke kamera. Citra, sekarang hiduplah dengan bangga. Giliranmu untuk bahagia setelah berkorban selama 8 tahun dan tunjukkan pada Doni dengan jelas bagaimana perasaannya padaku selama ini. Setelah video selesai, pengacara itu berkata, surat wasiat asli disimpan di kantor kami dan video ini juga memiliki kekuatan hukum. Begitu ibu mertua anda meninggal, proses warisan bisa segera dimulai. Tapi, Mas Doni belum tahu kan? Benar. Ibu mertua anda meminta untuk belum memberitahukannya. Beliau bilang akan diungkap pada saat yang tepat. Setelah pengacara pulang, Citra duduk termenung untuk waktu yang lama. Ia tidak percaya bahawa ibu mertuanya mengetahui segalanya dan telah melakukan persiapan seperti ini untuknya. Saat itu, terdengar suara pintu depan terbuka. Doni pulang kerja. Tadi ada siapa? Tanyanya. Ada kartu nama jatuh di depan pintu. Oh, hanya konsultan asuransi. Citra berbohong. Ia merasa ini belum saatnya. Asuransi? Asuransi kita sudah cukup. Kenapa harus tambah lagi? Jangan sembarangan ikut yang seperti itu. Mendengar ucapan Doni, Citra tersenyum pahit. Doni selalu bereaksi sensitif setiap kali mendengar kata asuransi. Sepertinya ucapan ibu mertuanya benar. Setelah makan malam, Doni kembali menerima telefon. Kali ini ia pergi ke balkon, tetapi Citra sudah siap merekam dan mengikutinya. Iya, kondisi ibu sudah sedikit membaik, tapi dokter bilang tidak tahu berapa lama lagi beliau bisa bertahan. Amarah Citra memuncak. Ibunya sedang dalam masa pemulihan, tetapi ia mengatakan hal seperti itu. Wang asuransinya pasti cair, kan? Ya, Citra tidak tahu apa-apa. Begitu juga dengan warisan. Citra tertawa dalam hati. Ia tahu betapa besar kesalahan yang dibuat Doni. Kita juga harus mulai persiapan pernikahan kita. Begitu ibu meninggal, aku akan langsung menceraikannya dan menikah denganmu. Tiba-tiba sebuah suara terdengar dari belakang. Jadi, itu yang selama ini kau pikirkan. Doni terkejut dan berbalik. Ibu mertuanya berada di sana di depan pintu balkon, duduk di kursi roda. Entah sejak kapan beliau mendengarkan, tetapi ekspresinya sangat dingin. Ibu, sejak kapan? Aku mendengar semuanya dari awal. Menghitung uang asuransiku, mempersiapkan pernikahan dengan wanita lain. Hebat sekali kau. Wajah Doni pucat pasi. Ibu, ini salah paham. Bukan begitu. Salah paham. Selama 8 tahun Citra merawatku sendirian. Apa yang kau lakukan? Dan sekarang kau menantikan kematianku? Suara ibu mertuanya penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Doni, aku malu kau adalah anakku. Malam itu suasana di rumah menjadi sangat dingin. Doni mencoba memberikan alasan, tetapi ibu mertuanya sama sekali tidak mahu menanggapinya. Hati Citra terasa lebih ringan. Sekarang ibu mertuanya sudah tahu segalanya. Namun, Doni masih belum tahu kejutan yang sebenarnya, bahwa uang asuransi,
warisan, semuanya akan berjalan berlawanan dengan rencananya. Dan beberapa hari kemudian, bom yang lebih besar akan meledak. Hal-hal yang tidak pernah dibayangkan Doni sedang menantinya. 2 hari kemudian, Doni masih tidak tahan dengan tatapan dingin ibu mertuanya. Suasana di rumah terasa membeku, tetapi Citra justru merasa tenang. Akhirnya, kebenaran terungkap. Pagi itu setelah Doni berangkat kerja, Rina datang berkunjung. Citra menceritakan semua yang terjadi kepada Rina. Apa? Serius? Ibu mertuamu meninggalkan surat wasiat seperti itu? Iya, aku juga tidak percaya. Tapi yang lebih mengejutkan adalah ibu sudah tahu sifat asli Doni. Rina mengangguk. Masuk akal. Orang yang sudah hidup sampai 78 tahun pasti pandai membaca orang. Beliau pasti sudah melihat niat busuk Doni. Tapi Rin, ada yang membuatku khawatir. Apa itu? Doni terus membicarakan uang asuransi. Jangan-jangan ada masalah dengan asuransi itu? Ekspresi Rina menjadi serius. Sebagai agen asuransi, Rina berpengalaman dalam hal seperti ini. Wah, itu harus dicek. Apa kamu bisa melihat dokumen asuransinya? Sepertinya ada di kamar ibu. Sebentar. Citra mengambil dokumen asuransi dari kamar ibu mertuanya. Rina memeriksanya dengan teliti dan wajahnya menegang. Citra, ini aneh sekali. Apanya? Penerima manfaatnya awalnya adalah ibu mertuamu sendiri, tapi tahun lalu diubah menjadi Doni. Tapi tanda tangan ini. Rina melihat bahagian tanda tangan dengan lebih dekat. Ini sepertinya bukan tanda tangan ibu mertuamu. Gaya tulisannya sangat berbeda. Citra merinding. Jangan-jangan Doni memasukkan tanda tangan ibu. Kemungkinannya besar. Lihat jumlah uang pertanggungannya. 3 miliar rupiah. Dengan uang sebesar itu, orang bisa nekat memalsukannya. Rina mengeluarkan ponselnya. Ini harus segera dilaporkan ke perusahaan asuransi. Pemalsuan tanda tangan adalah penipuan yang jelas. Apa tidak apa-apa. Tentu saja. Kamu sebagai menantu bisa melaporkannya atas nama ibu mertuamu. Dan jika benar ini pemalsuan, pembayaran klaim akan dibekukan. Citra memutuskan ia tidak bisa lagi membiarkan rencana licik Doni berlanjut. Kalau begitu, laporkan sekarang juga. Rina menelepon perusahaan asuransi. Halo, selamat siang. Saya ingin membuat laporan terkait polis asuransi. 1 jam kemudian, seorang petugas dari perusahaan asuransi datang ke rumah. Ia memeriksa dokumen dan membawa dokumen asli untuk dianalisis tulisan tangannya. Pihak asuransi memberitahukan bahawa ada indikasi pemalsuan pada tanda tangan perubahan penerima manfaat dan mereka akan segera menangguhkan pembayaran serta mempertimbangkan untuk melaporkannya ke polisi. Kami akan menghubungi anda setelah hasil investigasi keluar. Jika pemalsuan terkonfirmasi, kontrak ini akan batal dan pembayaran klaim akan dihentikan. Setelah petugas asuransi pulang, Citra memberitahukan semuanya kepada ibu mertuanya. Ibu, sepertinya Mas Doni memasukkan tanda tangan ibu untuk mengubah penerima manfaat asuransi. Wajah ibu mertuanya mengeras. Anak itu benar-benar melakukan hal sejauh itu, memalsukan tanda tanganku. Pihak asuransi sedang menyelidikinya. Citra, kau melakukan hal yang benar. Perbuatan seperti pencuri itu tidak bisa dibiarkan begitu saja. Sekitar pukul 3 sore, Doni tiba-tiba pulang, jauh lebih awal dari biasanya. Ekspresinya tampak tidak biasa. Citra, apakah melakukan sesuatu terkait asuransi? Citra menjawab dengan tenang. Apa maksud Mas? Pihak asuransi menelepon, katanya ada masalah dengan kontrak asuransi. Apa kau melaporkan sesuatu? Oh, soal itu, tanda tangan ibu kelihatannya aneh, jadi saya minta tolong dicek. Wajah Doni pucat pasi. Tanda tangan aneh? Apanya yang aneh? Tanda tangan di dokumen perubahan penerima manfaat sepertinya berbeda dari tanda tangan ibu biasanya. Saya hanya khawatir ibu tidak sengaja salah tanda tangan, jadi saya minta tolong diverifikasi. Doni bergegas ke kamar ibu mertuanya. Ibu, apa ibu ingat menandatangani dokumen asuransi tahun lalu? Ibu mertuanya menjawab dengan suara dingin. Aku tidak pernah menandatangani dokumen seperti itu. Tidak mungkin. Ibu pasti menandatanganinya. Aku tidak pernah menyuruh mengubah penerima manfaat menjadi namamu dan aku tidak pernah melihat dokumen seperti itu.
Jadi bagaimana bisa ada tanda tanganku di sana? Doni terdiam. Ia tidak bisa lagi membantah. Saat itu ponsel Doni berdering. Telepon dari perusahaan asuransi. Hello? Percakapan telefon itu terdengar sampai ke ruang tamu. Ya, selamat sore. Dari hasil investigasi, kami mengonfirmasi adanya dugaan pemalsuan tanda tangan. Oleh kerana itu, pembayaran klaim untuk polis tersebut kami bekukan sementara. Kami juga sedang mempertimbangkan untuk melaporkannya ke pihak kepolisian. Mohon bapa datang langsung ke kantor kami. Telepon ditutup dan Doni terduduk lemas. Apa ini? Kenapa bisa begini? Citra berkata dengan tenang, Mas Doni, Mas memalsukan tanda tangan ibu kan? Aku hanya menginginkan uang 3 miliar itu dan menipu ibu kan? Ibu mertuanya keluar ke ruang tamu dengan kursi rodanya. Doni, aku benar-benar kecewa. Aku masih hidup dan kau sudah mencoba mencuri uang asuransiku. Ibu, ini salah faham. Bukan salah faham. Semuanya sudah terbukti kau memalsukan tanda tanganku. Saat itu, telefon berdering lagi. Kali ini Doni tidak mau mengangkatnya, tetapi telefon terus berdering. Angkat Zaya, kata Citra. Hello? Suara seorang wanita terdengar dari seberang telefon. Mas Doni, ini aku. Ada apa? Katanya ada telefon dari perusahaan asuransi. Citra dan ibu mertuanya mendengar suara itu. Doni panik dan mencoba menutup telefon, tetapi sudah terlambat. Mas Doni, bagaimana dengan janji kita? Katanya kita akan menikah setelah uang asuransinya cair. Wajah ibu mertuanya semakin dingin. Doni, siapa wanita itu? Ibu, itu. Demi 3 miliar kau memalsukan tanda tanganku dan berselingkuh dengan wanita lain. Apa benar anakku seperti ini? Doni benar-benar terpojok. Rencana asuransinya gagal, perselingkuhannya terbongkar dan ia baru tahu bahawa ibu mertuanya telah mewariskan seluruh hartanya kepada Citra. Ibu, tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kesempatan? Selama 8 tahun Citra merawatku sendirian. Apa yang kau lakukan? Dan sekarang kau mencoba mencuri uang asuransiku. Citra hanya mengamati dengan tenang. Semuanya berjalan sesuai rencana. Namun, ini belum berakhir. Masih ada kejutan yang lebih besar menanti. Malam itu, Doni hampir tidak bisa tidur. Semua rencananya berantakan. Namun, ia masih belum tahu bahawa peristiwa yang benar-benar mengejutkan akan segera terjadi. Keesokan paginya, suasana di rumah lebih dingin dari hari sebelumnya. Doni, yang hampir tidak tidur semalaman, memiliki lingkaran hitam pekat di bawah matanya. Ibu mertuanya sama sekali menghindari bertatap muka dengan Doni, sementara Citra menjalani harinya dengan tenang seperti biasa. Saat sarapan, Doni dengan hati-hati mencoba membuka pembicaraan. Ibu, soal kemarin itu benar-benar salah paham. Jangan bilang salah paham. Apa memalsukan tanda tanganku juga salah paham. Berselingkuh dengan wanita lain juga salah paham. Suara ibu mertuanya sedingin es. Dan Doni, aku sudah membuat semua keputusan. Tidak ada yang akan berubah. Doni ingin bertanya apa maksudnya, tetapi ibu mertuanya bangkit dan masuk ke kamarnya. Sekitar pukul 10 pagi, ketika Citra masuk ke kamar untuk memberikan jamu, ibu mertuanya berkata dengan pelan, Citra, telefon Pak Pengacara, suruh dia datang besok. Esok Bu, ada apa? Sudah saatnya Doni tahu isi surat wasiat itu. Tidak ada lagi alasan untuk menyembunyikannya. Citra mengangguk. Tekad ibu mertuanya tampak kuat. Dan Citra, fail rekaman yang kau simpan masih ada kan? Iya Bu, semuanya tersimpan aman. Bagus. Besok itu juga akan kita perlukan. Sekitar waktu makan siang, seorang wanita asing muncul di depan rumah. Seorang wanita berusia awal 30-an tampak mondar-mandir di sekitar rumah. Citra mengamatinya dari balkon. Wanita itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, bahkan sempat sampai di depan pintu tetapi tidak menekan bel dan kembali pergi. Namun, ia tidak pergi jauh melainkan duduk di kafe terdekat sambil terus mengamati rumah. Apa itu wanita yang ditelepon Doni? Citra merasa secara naluriah, kemungkinan besar wanita itu adalah selingkuhan Doni. Sekitar pukul 2 siang, Doni tiba-tiba pulang. Sepertinya ia pulang lebih awal dari kantor. Citra, aku ada urusan mendadak, harus keluar sebentar.
Mau ke mana, Mas? Urusan kantor. Harus ke perusahaan asuransi juga. Melihat Doni pergi dengan tergesa-gesa, Citra pergi ke balkon dan mengintip. Benar saja Doni menuju ke kafe itu. Citra dengan cepat mengambil ponselnya dan mengikutinya. Dari balik jendela kafe, terlihat Doni dan wanita itu duduk berhadapan dan berbicara. Bersembunyi di balik bayangan gedung kafe, Citra merekam pertemuan mereka dengan kamera ponselnya. Dan ia mencoba mendekat sedekat mungkin untuk mendengar percakapan mereka. Maya, maafkan aku. Situasinya jadi sedikit rumit, suara Doni terdengar. Sepertinya nama wanita itu adalah Maya. Mas Doni, ada apa? Bagaimana dengan uang asuransinya? Itu, pihak asuransi menuduh ada pemalsuan tanda tangan, jadi pembayarannya ditangguhkan. Pemalsuan tanda tangan? Jangan-jangan ketahuan. Citra merinding. Maya juga tahu tentang rencana asuransi Doni. Dan ibu tahu semuanya. Hubungan kita juga terbongkar. Lalu bagaimana sekarang? Bagaimana dengan rencana pernikahan kita? Sepertinya kita harus menunggu sampai ibu meninggal. Setidaknya warisan masih bisa didapat. Mas Doni, tapi ada yang ingin aku sampaikan. Suara Maya tiba-tiba menjadi serius. Apa itu? Aku hamil. Doni hampir menumpahkan kopinya. Apa? Hamil? Iya, sudah 2 bulan. Aku sudah memeriksakannya ke dokter. Citra terkejut dan terus merekam. Kalau begitu, bukankah kita harus lebih cepat menikah? Benar. Makanya aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kita tidak tahu kapan ibumu akan meninggal, tapi bayi ini terus tumbuh. Doni memegangi kepalanya. Bagaimana ini? Apa aku harus minta cerai dari Citra? Tentu saja. Aku juga ingin hidup dengan tenang sekarang. Tapi dengan kondisi ibu sekarang dan masalah asuransi. Mas Doni, jangan-jangan selama ini Mas hanya mempermainkanku? Suara Maya terdengar kesal. Bukan begitu. Hanya saja situasinya rumit. Bukan rumit, tapi alasan. Kalau Mas Doni benar-benar ingin menikahiku, ceraikan dia sekarang juga. Maya, atau aku akan membesarkan anak ini sendirian. Dan aku akan menceritakan semuanya pada ibumu. Wajah Doni pucat pasi. Jangan, tolong jangan. Kalau ibu tahu, bisa gawat. Lalu bagaimana? Baiklah, besok aku akan bicara soal cerai dengan Citra. Sungguh? Iya, aku tidak bisa menundanya lagi. Ketika keduanya hendak bangkit, Citra dengan cepat meninggalkan tempat itu. Dalam perjalanan pulang, pikirannya kacau. Selingkuhan Doni ternyata hamil dan besok ia akan meminta cerai. Namun, Citra sama sekali tidak panik. Justru hatinya tenang kerana semua persiapan sudah selesai. Setibanya di rumah, ia menceritakan semuanya kepada ibu mertuanya. Ibu, selingkuhan Mas Doni ternyata hamil dan besok dia akan meminta cerai pada saya. Ekspresi ibu mertuanya semakin mengeras. Anak itu benar-benar keterlaluan. Saya juga sudah punya rekamannya. Wanita bernama Maya itu juga tahu semua tentang rencana asuransi. Bagus Citra, besok kalau Pak pengacara datang, perdengarkan juga rekaman itu. Malam itu ketika Doni pulang, ekspresinya sangat serius. Ia hampir tidak makan malam dan terus menatap ponselnya. Larut malam terdengar suara Doni menelepon Maya. Iya, besok akan kulakukan. Tidak bisa ditunda lagi. Iya, baiklah. Aku sayang kamu. Mendengar itu, Citra tersenyum pahit. Kata-kata yang selama 8 tahun tidak pernah ia dengar begitu mudah diucapkan untuk wanita lain. Tetapi besok semuanya akan berakhir. Doni akan sadar betapa besar kesalahannya. Citra sesekali merasakan tatapan seorang wanita asing. Seorang wanita muda yang seolah mengamatinya dari kafe dekat rumah. Sebuah kegelisahan yang aneh terasa familiar. Dan sampai saat itu tidak ada yang tahu bahawa Maya berencana untuk muncul di pemakaman dan mengungkapkan segalanya. Dan hari yang menentukan itu pun tiba. Ibu mertuanya meninggal dunia secara mendadak pada dini hari. Ketika Citra hendak mengantarkan jamu pagi, ia menemukan ibu mertuanya telah tertidur selamanya dengan wajah yang damai. Ibu, ibu. Mendengar panggilan Citra, Doni berlari masuk. Setelah memastikan kondisi ibunya, Doni hanya berdiri terpaku sejenak. Ibu sudah meninggal, ya? Suara Doni terdengar lebih dari sekadar kesedihan.
Ada emosi lain yang tercampur, seolah-olah sesuatu yang telah lama ditunggu akhirnya terjadi. Persiapan pemakaman tetap diurus oleh Citra. Doni hanya berpura-pura membantu secara formalitas, tetapi sebenarnya ia sibuk menelepon seseorang. Iya, akhirnya selesai juga. Sekarang kita bisa melanjutkan rencana kita. Itu adalah suara Doni yang berbicara dengan Maya. Citra tetap merekam semua percakapan itu. Hari kedua pemakaman, pukul 3 sore. Saat para pelayat paling ramai, Doni duduk di samping Citra dan berbisik. Citra, mari kita sudahi saja semua ini. Inilah saatnya. Tetapi kali ini, Citra sudah tahu segalanya. Apa maksud Mas? Cerai. Kamu juga sudah lelah kan? Sekarang mari kita hidup masing-masing dengan nyaman. Para pelayat mulai menoleh. Citra tersenyum tenang dan menggoyangkan bahunya dengan ringan. Baiklah, saya juga sudah sangat ingin hidup bebas. Doni menunjukkan ekspresi bingung. Ia mengira Citra akan menangis dan memohon. Reaksi ini sama sekali di luar dugaannya. Mas Doni juga sebentar lagi akan merasa sangat bahagia. Tidak, mungkin Mas akan sangat terkejut. Apa maksudmu? Tepat pada saat itu, dari belakang ruangan, pengacara Wijaya muncul. Permisi. Saya datang untuk melaksanakan surat wasiat almarhumah. Para pelayat mulai berbisik. Pengacara itu mengeluarkan tablet dan memutar video wasiat ibu mertuanya. Ketika wajah ibu mertuanya muncul di layar, seisi ruangan menjadi hening. Saya, Ratna Wulandari. Harta saya akan dibagikan sebagai berikut. Rumah ini dan 80% dari seluruh tabungan saya wariskan kepada menantu saya, Citra Permata. Wajah Doni pucat pasi. Apa? Apa ini? Citra telah merawat saya seperti putri kandungnya sendiri selama 8 tahun. Dia lebih terasa seperti keluarga sejati daripada Doni. Untuk Doni, saya hanya memberikan sisa 20%. Kapan ibu membuat wasiat seperti ini? Para pelayat mulai berbisik. Astaga, menantunya yang dapat bagian terbesar. Wajar saja dia merawatnya sendirian selama 8 tahun. Dan Doni, aku tahu semua sifat aslimu. Upayamu untuk mencuri uang asuransiku dengan memalsukan tanda tangan dan perselingkuhanmu dengan wanita lain. Aku tahu semuanya. Suasana menjadi sangat gaduh. Doni mencoba berdiri tetapi kakinya lemas dan ia terduduk. Citra bangkit dengan tenang dan berkata, Mas Doni, masih ada satu kejutan lagi. Citra mengeluarkan ponselnya dan memutar fail rekaman percakapan antara Doni dan Sinta yang merencanakan warisan terdengar jelas. Secara hukum, kita yang akan mewarisinya. Tidak perlu memberitahu Citra. Para pelayat terperangah. Mereka merencanakan konspirasi seperti itu. Benar-benar menganggap menantunya bodoh. Tetapi tepat pada saat itu, di pintu masuk seorang wanita asing muncul. Itu adalah Maya. Tante, permisi. Semua mata tertuju pada Maya. Dengan ekspresi percaya diri, Maya berdiri di depan Doni. Mas Doni, kau sudah menepati janjimu untuk bercerai, kan? Doni dengan panik mencoba menghentikan Maya. Maya, jangan sekarang. Nanti saja kita bicara. Kenapa tidak boleh? Bukankah Mas sudah bilang akan menceraikannya? Para pelayat semakin gaduh. Siapa wanita itu? Jangan-jangan selingkuhannya? Maya meninggikan suaranya. Semuanya ada yang ingin saya sampaikan. Maya, tolong jangan. Nama saya Maya. Dan di dalam perut saya ada anak Mas Doni. Ruangan itu menjadi seperti pasar. Hamill? Apa-apaan ini di acara pemakaman? Jadi Doni benar-benar orang seperti itu. Citra tetap tenang. Justru ia berfikir inilah saatnya mengeluarkan kartu terakhir. Mas Doni, ada hal yang lebih akan mengejutkan Mas. Citra memutar rekaman percakapan antara Maya dan Doni dari ponselnya. Uang asuransinya pasti cair kan? Iya, Citra tidak tahu apa-apa. Begitu ibu meninggal, kita akan langsung menikah. Para pelayat benar-benar marah. Dia mengincar uang asuransi. Menunggu ibunya meninggal? Benar-benar manusia tidak tahu malu? Doni benar-benar hancur. Bukan hanya semua rencananya gagal, tetapi ia juga dipermalukan di depan semua orang. Citra, tolong. Ini salah faham.
Bukan salah faham, semua buktinya ada. Citra mengeluarkan dokumen dari perusahaan asuransi. Pembayaran klaim asuransi juga sudah dibekukan kerana pemalsuan tanda tangan. Dan sesuai wasiat ibu, rumah dan sebahagian besar harta warisan jatuh ke tangan saya. Rina maju dan berkata, Mas Doni, 8 tahun Citra menderita dan Mas membalasnya dengan pengkhianatan seperti ini? Para pelayat serempak menyalahkan Doni. Benar-benar bukan manusia. Mbak Citra terlalu baik sehingga dimanfaatkan. Suami seperti itu lebih baik tidak ada. Maya mendekati Doni dan berkata, Mas Doni, aku ingin hidup dengan tenang sekarang. Sembunyi-sembunyi seperti ini sudah cukup. Maya, bukan. Aku juga orang yang punya harga diri. Aku ingin diakui sebagai ayah dari anakku. Citra menatap foto ibu mertuanya dan berkata pelan, Ibu, sekarang saya benar-benar bebas. Sambil berkata begitu, ia menggoyangkan bahunya sedikit dan tersenyum. Itu adalah tarian pembebasan yang sesungguhnya. Tarian kebebasan dari penindasan dan pengorbanan selama 8 tahun. Bagi sebahagian orang, itu mungkin terlihat aneh, tetapi bagi Citra, itu adalah salam perpisahan terakhirnya. Tanpa air mata, tanpa permintaan maaf, hanya sebuah gerakan tekad dalam diam untuk hidup demi dirinya sendiri. Doni terduduk lemas, tidak bisa berkata apa-apa. Wang asuransi, warisan, semua rencananya hancur berantakan. Ditambah lagi, perselingkuhannya terbongkar di depan semua orang. Ia tidak tahu bagaimana harus menjalani hidupnya ke depan. Para pelayat satu persatu memberikan kata-kata penghiburan dan dukungan kepada Citra. Mbak Citra, syukurlah semuanya berakhir baik. Hiduplah dengan bahagia mulai sekarang. Anda sudah sangat menderita selama ini. Sore itu, suasana di rumah duka menjadi lebih panas dari sebelumnya. Tetapi kehangatan itu adalah campuran dari amarah, simpati dan kegembiraan atas kemenangan keadilan. Malam itu, setelah sebahagian besar pelayat pulang, rumah duka menjadi lebih tenang. Namun, dalam keheningan itu masih tersisa sisa-sisa badai yang baru saja berlalu. Doni duduk di sudut kursi, menatap kosong ke udara sementara Maya mengamati Doni dengan ekspresi yang rumit. Citra sedang memberikan penghormatan terakhir di depan foto ibu mertuanya. Ibu, terima kasih banyak. Kerana pada akhirnya, ibu telah melindungi saya. Rina mendekat dan meletakkan tangannya di bahu Citra. Citra, kamu hebat sekali. 8 tahun penantianmu tidak sia-sia. Ibu yang mempersiapkan semuanya. Sementara itu, Sinta datang dengan tergesa-gesa. Sepertinya ia baru mendengar kabar itu, wajahnya tampak panik. Doni, apa yang terjadi? Orang-orang membicarakan macam-macam. Doni mengangkat kepalanya menatap kakaknya. Kak, semuanya sudah berakhir. Apa maksudmu berakhir? Apa benar ada surat wasiat dari ibu? Ya. Rumah dan 80% harta warisan jatuh ke tangan Citra. Wajah Sinta pucat pasi. Lalu kita dapat apa? 20%. Itu pun hanya aku yang dapat. Kakak, apa? Aku tidak dapat apa-apa. Sinta meninggikan suaranya, membuat beberapa pelayat yang tersisa menoleh. Citra mendekat dengan tenang. Selama 8 tahun ini, kakak tidak pernah sekalipun datang menjenguk atau menanyakan kabar ibu. Saat saya merawatnya sendirian, apakah kakak pernah membantu? Sinta terdiam. Itu memang benar. Tapi aku kan anak kandungnya. Seharusnya sebagai anak kandung, kakak lebih berbakti. Saat saya memberitahu ibu sakit, kakak selalu bilang sibuk dan tidak datang, kan? Salah seorang pelayat ikut menimpali. Benar. Kami semua melihat Mbak Citra merawatnya sendirian selama 8 tahun. Anak kandungnya sendiri setahun sekali 2 kali pun sulit bertemu. Pelayat lain menambahkan, wajar kalau Mbak Citra yang dapat. Pengorbanannya selama ini sangat besar. Sinta tidak bisa berkata apa-apa lagi. Tatapan orang-orang di sekitarnya terasa dingin. Saat itu Maya mendekati Doni. Mas Doni, sekarang putuskan. Pilih aku dan anak kita. Atau, Maya, situasinya sedang seperti ini, bagaimana bisa? Apapun situasinya, anak ini terus tumbuh. Aku tidak bisa lagi hidup bersembunyi. Saat Doni menunjukkan ekspresi bimbang, Citra berkata dengan tenang, Mbak Maya, jangan khawatir, saya setuju untuk bercerai. Maya menatap Citra dengan kaget. Sungguh?
Ya, tapi ada syaratnya. Doni bertanya dengan tegang. Syarat apa? Saya tidak akan menuntut wang tunjangan. Sebagai gantinya, Mas Doni dilarang menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Dan semua acara selamatan untuk ibu, saya yang akan mengurusnya. Citra. Orang yang selama 8 tahun tidak pernah berbakti, apa pantas ikut mendoakan di meja selamatan? Para pelayat mengangguk setuju. Benar kata Mbak Citra. Bakti itu saat orang tua masih hidup, bukan setelah meninggal. Pengacara Wijaya merapikan dokumennya dan berkata, baiklah, dokumen perceraian akan saya siapkan. Kita bisa proses bersamaan dengan surat pernyataan tidak menuntut tunjangan. Terima kasih Pak. Citra menundukkan kepalanya. Rina memegang lengan Citra. Citra, lalu apa rencanamu selanjutnya? Citra menatap foto ibu mertuanya dan menjawab, dengan warisan yang ibu tinggalkan, aku ingin melakukan sesuatu yang sudah lama aku inginkan. Apa itu? Menari. Aku berhenti saat menikah, tapi sekarang aku ingin memulainya lagi. Wah, keren sekali. Saat itu, seorang pelayat mendekat. Mbak Citra, Anda melakukan hal yang benar. Saya ikut sedih melihat penderitaan anda selama ini, tapi sekarang pasti hanya akan ada hal-hal baik yang datang. Terima kasih. Pelayat lain juga berkata, ibu mertua anda benar-benar orang yang bijaksana. Beliau tahu siapa anak yang sesungguhnya berbakti. Ibu memberikan hadiah besar untuk saya pada akhirnya. Doni bangkit dengan pelan. Okey, Citra, selama ini maafkan aku. Citra menatap Doni. Itulah permintaan maaf tulus pertama yang ia dengar dalam 8 tahun. Mas Doni juga hiduplah bahagia dengan Mbak Maya. Tapi kuharap hiduplah dengan jujur mulai sekarang. Aku akan... Maya memegang lengan Doni. Mas Doni, mari kita benar-benar mulai dari awal. Demi aku dan anak kita. Iya, baiklah. Sinta berkata untuk terakhir kalinya, Citra, terima kasih sudah merawat ibu selama ini. Aku yang tidak becus. Tidak apa-apa Kak, semua sudah berlalu. Sekitar pukul 10 malam setelah sebagian besar orang pulang, rumah duka menjadi sunyi. Citra sendirian duduk di depan foto ibu mertuanya dan berkata pelan, Ibu terima kasih banyak. Berkat ibu, saya bisa memulai hidup yang baru. Saat itu Rina mendekat. Citra, apa sekarang benar-benar sudah berakhir? Tidak, ini baru permulaan. Permulaan hidupku yang tertunda selama 8 tahun. Di wajah Citra terukir senyum cerah yang baru pertama kali terlihat dalam 8 tahun. Itu adalah ekspresi seseorang yang telah merasakan kebebasan sejati. Di luar hujan mulai turun. Seolah-olah itu adalah berkah dari langit untuk membersihkan segalanya dan memulai yang baru. Sekarang, kehidupan baru Citra benar-benar dimulai. 1 bulan kemudian, pada suatu sore yang tenang, Citra berdiri di depan sebuah sanggar tari kecil di pusat kota. Di balik jendela kaca, terlihat ruang latihan yang bersih dengan cermin di dindingnya. Di atasnya tergantung papan nama, Sanggar Tari Citra. Benar-benar dimulai dari sini ya, gumam Citra sambil mengeluarkan kunci. Ruang kecil yang disewanya dengan warisan dari ibu mertuanya ini kini menjadi panggung baru bagi Citra. Saat membuka pintu sanggar, tercium aroma bangunan baru. Salah satu dindingnya sepenuhnya tertutup cermin dan lantainya dilapisi matras tari yang lembut. Meskipun ruang itu masih kosong, di mata Citra, ia penuh dengan kemungkinan tak terbatas. Citra mengeluarkan pakaian tari dari tasnya. Pakaian latihan yang ia kenakan kembali setelah 8 tahun. Berdiri di depan cermin, ia merasa haru. Aku sudah banyak berubah. Wajahnya di usia 36 tahun berbeda dari saat ia berusia 20-an. Ada jejak waktu di wajahnya, tetapi sorot matanya tampak lebih kuat dari 8 tahun lalu. Ia memutar musik lembut dari ponselnya, sebuah lagu piano favoritnya. Perlahan, Citra mulai meregangkan tubuhnya. Sambil melakukan peregangan, ia mengingat kembali satu persatu gerakan. Gerakan ini aku ingat, yang ini juga. Tubuhnya mulai bergerak secara alami mengikuti irama musik. Meskipun ada jeda 8 tahun, tubuhnya masih mengingat. Perlahan, hati-hati, tetapi dengan penuh keyakinan ia bergerak. Saat itu pintu sanggar terbuka dan Rina masuk. Wah, sudah mulai latihan ya? Rina, kok kamu bisa di sini? Penasaran.
Hari pertama, tidak mungkin aku biarkan kamu sendirian. Rina melihat gerakan Citra dan bertepuk tangan. Wah, kamu kelihatannya beda sekali, seperti orang lain. Masa? Iya, jauh lebih anggun dan penuh penghayatan. Citra tersenyum. Sepertinya masa-masa sulit itu juga menjadi pelajaran berharga. Benar. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Doni? Proses perceraian sudah selesai. Katanya sedang persiapan menikah. Oh ya, sebenarnya tidak penasaran juga sih. Tapi kamu apa tidak menyesal? Citra berpikir sejenak. Bukan penyesalan, tapi rasa syukur. Karena 8 tahun itu aku bisa menjadi diriku yang sekarang. Wah, hebat sekali. Kalau aku mungkin akan dendam seumur hidup. Hidup dengan dendam hanya akan menyiksa diri sendiri. Lebih baik memulai yang baru seperti ini. Rina melihat sekeliling sanggar. Sekarang mau mulai menerima murid? Iya. Minggu depan akan dimulai dari kelas hobi untuk dewasa. Nanti, aku juga ingin membuat kelas tari perak untuk para lansia. Tari perak? Iya. Saat merawat ibu mertua, aku merasa orang-orang tua juga butuh kesempatan untuk bergerak dan mengekspresikan diri. Rina tampak terharu. Heran sekali. Ibu mertuamu pasti bangga sekali di surga sana. Saat itu, ponsel Citra berdering. Nomor tak dikenal. Halo? Selamat sore, apa benar ini dengan pemilik sanggar tari Citra? Iya, benar. Perkenalkan, saya seorang ibu rumah tangga berusia 55 tahun. Saya melihat iklan di internet dan menelepon. Saya ingin belajar menari, apakah usia seperti saya masih bisa? Senyum cerah merekah di wajah Citra. Tentu saja, Bu. Usia tidak penting dalam menari. Silakan datang kapan saja. Sungguh? Kalau begitu, apa besok saya bisa datang untuk konsultasi? Bisa, Bu. Bagaimana kalau pukul 2 siang? Baik. Sampai bertemu besok. Setelah menutup telepon, Rina berkata, "Wah, sudah dapat murid pertama." Iya, rasanya sudah tidak sabar. Citra kembali berdiri di depan cermin. Ia memutar musik dan mulai menari dengan perlahan. Kali ini, gerakannya lebih bebas dan penuh ekspresi. Ia merentangkan tangannya ke langit, menggerakkan tubuhnya dengan lembut, mengekspresikan emosi yang meluap dari lubuk hatinya melalui tarian. Itu adalah momen pembebasan dari semua emosi yang terpendam selama 8 tahun. Sekarang aku akan menari untuk diriku sendiri, kata Citra pada bayangannya di cermin. Kata-kata itu adalah janji untuk ibu mertuanya dan untuk semua orang yang mendukung awal barunya. Sambil menari, Citra mengenang sebulan terakhir. Perceraian dengan Doni berjalan lebih cepat dari perkiraan dan warisan dari ibu mertuanya juga sudah selesai secara hukum. Rumah itu telah berganti nama menjadi miliknya dan semua tabungan telah ditransfer ke rekeningnya. Yang paling mengejutkan adalah reaksi para tetangga. Semua mendukung dan memberinya semangat. Para tetangga yang selama 8 tahun mengamatinya dalam diam, kini tulus berbahagia untuknya. Mbak Citra, berkat Anda saya jadi berpikir ulang tentang arti bakti. Pilihan yang luar biasa. Kami dukung kehidupan baru Anda. Semoga sanggar tarinya sukses. Kata-kata hangat seperti itu menjadi kekuatan besar bagi Citra. Ketika musik berakhir dan Citra berhenti, Rina bertepuk tangan. Benar-benar indah. Aku yang menonton saja ikut terharu. Terima kasih, Rin. Tapi kamu kelihatannya benar-benar bahagia. Ekspresimu sangat berbeda. Citra menatap cermin dan berkata, tentu saja karena aku melakukan apa yang benar-benar ingin aku lakukan. Hari mulai senja, cahaya matahari terbenam yang hangat masuk melalui jendela sanggar. Diterangi cahaya itu, Citra menari untuk terakhir kalinya. Kali ini, tarian rasa terima kasih untuk ibu mertuanya, baik masa-masa sulit selama 8 tahun maupun hadiah besar yang ia terima pada akhirnya, semuanya ia syukuri. Ibu, saya akan hidup dengan sangat bahagia. Saya tidak akan menyia-nyiakan kesempatan yang ibu berikan. Setelah selesai menari, Citra membungkuk dalam-dalam. Bayangannya di cermin tampak begitu percaya diri dan indah. Kini, kehidupan baru Citra benar-benar telah dimulai. Meskipun ini adalah awal yang terlambat di usia 36 tahun,
ia lebih yakin dari sebelumnya. Pengorbanan dan kesabaran selama 8 tahun tidak sia-sia. Semuanya terasa seperti persiapan untuk momen ini. Sambil menutup pintu sanggar, Citra bergumam, "Besok, lusa aku akan terus menari. Sekarang benar-benar tarian untuk diriku sendiri. Bukan lagi sebagai menantu seseorang, tetapi dengan nama Citra Permata. Inilah hari pertamanya di atas panggung. Seolah-olah semua waktu yang telah hancur adalah persiapan untuk saat ini." Begitulah kisah baru Citra dimulai. Bersama tarian, bersama harapan dan bersama kebebasan yang sejati. Citra yang telah bertahan dalam diam selama 8 tahun yang panjang akhirnya menari di panggungnya sendiri. Terkadang hidup memang memberatkan kita, tetapi semua waktu itu bisa jadi persiapan untuk hari esok yang lebih baik seperti yang ditunjukkan oleh Citra. Hadiah terakhir dari ibu mertuanya dan pilihan berani Citra menciptakan akhir yang indah. Kisah ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa keluarga sejati tidak dimulai dari ikatan darah, tetapi dari hati yang saling peduli.